Bruh. Salim, Aman, aman, aman. Gas. siap. Yo. J2 Tilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Lesmana, lalu ada Arya Putra Wardana, lalu ada Ferdiansa Mjen, lalu ada Hamda Almajirga, lalu ada Henry Solihat, dan yang terakhir ada Salim Maula. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manipulasi sistem file. Manipulasi sistem file adalah hal-hal yang dilakukan seperti membuat dan menghapus file, membuka, menutup file, membaca, menulis, dan mereposisi file, menentukan dan mengeset file. File yang telah dimanipulasi tidak sesuai dengan file yang aslinya. Next. Baik, saya lanjutkan. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data, terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file yang bertipe program, atau definisi file ialah arsip ataupun data yang tersimpan di dalam komputer. Dikutip dari Wikipedia bahwa pengertian file adalah suatu identitas dari data yang disimpan di dalam berkas yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Sebuah berkas atau file mempunyai nama yang unik dalam suatu direktori atau folder di mana file itu berada. Setiap software atau program pastilah memiliki jenis atau tipe file tersendiri. Sebagai contoh, misalnya program Photoshop, secara default filenya berjenis PSD. Lalu ada Microsoft PowerPoint yang berjenis PPT dan Microsoft Word yang berjenis doc, dan lain sebagainya. Format atau jenis file pada program-program tersebut umumnya dikembangkan oleh perusahaan yang menciptakan program yang bersangkutan. Meskipun tidak bisa digeneralisasi, namun jenis file yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan penghasil software umumnya bertujuan untuk memberikan identitas pada dokumen yang dihasilkan atas penggunaan software tersebut. Keragaman jenis file berpengaruh pada keragaman program yang digunakan untuk membuka atau mengakses jenis file tersebut. Jenis file tertentu umumnya hanya bisa dibuka menggunakan program yang menghasilkan jenis file itu. Namun kini, hal tersebut tidaklah berlaku mutlak karena telah banyak beredar program yang dapat digunakan untuk membuka atau mengakses file dengan jenis tertentu. Misalnya jenis file zip atau RAR yang awalnya hanya bisa dibuka dengan program penghasil jenis file tersebut, kini dapat diakses melalui program lain seperti zip dan lain sebagainya. Menurut para ahli, file ialah data-data yang tersimpan dalam media yang mempunyai informasi besar file, tanggal, dan jam penyimpanan file. Nama file, ciri-ciri aplikasi yang membuat atribut file. Next. Di sini adalah contoh manipulasi file menggunakan PHP. Next. Yang pertama ada memeriksa ketersediaan file. Sebelum kita memulai membaca file, kita akan mengenal fungsi file exist terlebih dahulu. Fungsi tersebut berfungsi untuk memeriksa apakah suatu file benar-benar eksis atau tidak. Jika file yang kita maksudkan ternyata memang ada, maka ia akan mengembalikan nilai true. Dan sebaliknya, jika file yang kita maksud ternyata tidak ada, dia akan mengembalikan nilai false. Lalu perhatikan contoh berikut. Jika file bernama buah.txt tidak ada, maka blok kode else yang akan dieksekusi oleh interpreter PHP. Next. Membaca file. Katakanlah kita memiliki sebuah file bernama txt. File tersebut berisi nama buah tiap barisnya, mangga, jeruk, apel, durian, dan anggur. Lalu kita akan membacanya dengan PHP.
fungsi read file. PHP, echo, read file dalam kurung run file dalam satuan byte. Oleh karena itu, program di atas akan menghasilkan output sebagai berikut yang belah kanan, yaitu mangga, jeruk, apel, durian, dan anggur. Next. Membaca dengan fopen, fread, dan fclose. Cara ini lebih ribet dari sebelumnya, lebih banyak stepnya, tapi lebih direkomendasikan untuk kasus-kasus yang memiliki kriteria tertentu, karena banyak fungsi yang bisa kita lakukan. Skenarionya umumnya adalah 3 langkah berikut. Pertama, kita buka file yang kita inginkan dengan fungsi open. Kedua, setelah file kita buka, kita bisa membaca isi file tersebut dengan fungsi fread. Ketiga, ketika proses selesai, kita bisa menutup file tersebut dan menghapusnya dari memori menggunakan fungsi fclose. Perhatikan contoh pada gambar di sebelah kiri. Kita masih akan bermain-main dengan file buah .txt. Next. Membuat file baru dengan fopen. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya di slide sebelumnya, bahwa fungsi fopen menerima 2 buah parameter. Parameter pertama adalah nama file, parameter kedua adalah mode pembukaan file. Untuk membuat file baru, kita bisa menggunakan mode W, A, W+, atau A+. Sebagai contoh, untuk membuat file baru, kita bisa menggunakan perintah pada gambar tersebut. Lalu saya akan melanjutkan tentang menulis atau mengedit konten file dengan fread. Kita telah berhasil membuat file baru dengan nama-nama bulan. Tapi jika file tersebut kita buka, kita tidak akan mendapati apapun di sana. Kita bisa menambahkan konten pada suatu file dengan perintah fread buka kurung tutup kurung dot. Adapun behavior bagaimana cara menulis kontennya, apakah ia menimpa konten yang sudah ada atau tetap mempertahankan konten file sebelumnya, maka itu tergantung mode yang kita pilih saat memanggil fungsi proven. Setelah ini kita akan mencoba dan mempraktekkan beberapa mode proven. Menghapus konten dan menimpanya dengan yang baru. Mode yang pertama adalah mode W. alias mode read only. Mode tersebut memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, membuat file baru jika filenya tidak ada, sudah kita praktekkan di atas. Yang kedua, meletakkan pointer ke baris pertama konten sehingga ketika kita lakukan proses penulisan dengan fungsi fread dalam kurung isi konten yang lama akan ditimpa dengan yang baru. Kita telah membuat file nama bulan .txt. Kita akan coba untuk menulis suatu di dalam file tersebut. Ketika kita jalankan program di atas, lalu buka file nama bulan, kita akan mendapati konten file tersebut. Next. Lalu mengedit dengan mempertahankan konten sebelumnya. Setelah melakukan percobaan di atas, kita tahu bahwa file nama bulan tersebut akan senantiasa ditimpa dengan konten baru, karena kita menggunakan mode W ketika memanggil fungsi proven. Berbeda jika kita menggunakan mode A, maka behavior yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, sistem akan berusaha membuka file yang dimaksud. Jika tidak ada, ia akan membuatnya. Yang kedua, sistem akan meletakkan pointer
pada bagian paling akhir dari file tanpa menghapus konten yang sebelumnya. Lalu ketika menjalankan kode program di atas sebanyak 1 kali, akan mendapatkan outputnya nama-nama bulan. Next. Next. Selanjutnya, mengcopy file. Di antara hal yang lazim dilakukan dalam rangka memanipulasi file dalam PHP adalah mengcopy file. Untuk mengcopy atau menggandakan file, kita bisa memanggil fungsi bawaan HP bernama copy. Fungsi tersebut menerima 2 parameter. Yang pertama, parameter untuk nama file yang akan di-copy, dan yang kedua, lokasi atau nama file baru hasil kopian. Perhatikan contoh di bawah ini. Kita akan menggunakan file nama bulan.txt yang telah kita buat. Next. Selanjutnya memindahkan dan merename file. Untuk memindahkan file, kita bisa menggunakan fungsi rename. Cara kerjanya sama saja dengan fungsi copy. Ia menerima 2 parameter. Yang pertama, parameter untuk nama atau path yang lama, dan yang kedua, parameter untuk nama atau path file yang baru. Fungsi rename akan memindahkan suatu file dari lokasi lama ke lokasi baru. Jika lokasi baru ternyata masih dalam satu direktori dan nama filenya berbeda, maka fungsi tersebut secara tidak langsung akan merename file yang dimaksud. Kita akan coba memindahkan file nama bulan.txt ke lokasi yang sama, tapi dengan nama baru, yaitu nama bulan old.txt. Untuk kode programnya adalah seperti di bawah ini. Jika kita eksekusi, maka file nama bulan.txt seolah-olah terename dengan menggunakan fungsi rename. Next. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat menghapus file. Untuk menghapus file, kita bisa menggunakan fungsi unlink. Yaitu kita bisa lihat pada di gambar berikut. Kode program di atas akan menghapus file dengan nama bulan.txt. Oke, yang selanjutnya untuk beberapa fungsi lainnya, selain fungsi-fungsi yang telah kita pelajari di 2 pertemuan ini, masih ada fungsi yang lain yang bisa kita coba. Oke, yang pertama ada mkdir. Saya berfungsi untuk membuat sebuah direktori. Yang kedua ada rmdir, yaitu berfungsi untuk menghapus suatu folder, tapi foldernya harus kosong. Yang berikut ada isdir. Oke, berfungsi untuk memeriksa apakah suatu path adalah direktori atau bukan. Isfile berfungsi untuk memeriksa apakah suatu path adalah file atau bukan. Scandir itu berfungsi untuk mengembalikan konten dari sebuah direktori dalam bentuk array, atau konten bisa berupa file dan juga subdirektori. Oke, yang terakhir ada get cwd. Itu yang berfungsi untuk mengembalikan suatu lokasi direktori yang sedang aktif.
Mungkin itu saja ya materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang dan masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.